Kita beralih ke informasi lain pemirsa, dua rumah di permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes dilalap si jago merah. Atas peristiwa tersebut pemilik rumah histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Kobaran api membakar dua rumah milik warga di Jalan Hamzah Kuncit, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang melihat api membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Pemilik rumah histeris hingga pingsan melihat rumahnya ludes dilalap api. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil dinas kebakaran kota Palembang diterjunkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Penyebabnya diperkirakan ini korsleting. Menurut saksi yang melihat kejadian itu. Api berhasil dipadamkan berapa jam kemudian? Menurut informasi itu berkelang itu nggak lama itu bisa diatain, namun di 4 mobil damkar ke TKP. Untuk kerugian? Untuk kerugian, untuk material belum kita bisa jumlahkan. Untuk nilai ini korban nihil. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Dumai bersama KPP Bea Cukai Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 11 kg bernilai puluhan miliar rupiah. Prajurit TNI AL Satuan Tim Fleet One Quick Response Lanal Dumai menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu di wilayah perairan Selinsing, Kabupaten Bengkalis Riau. Dari penangkapan ini, pihaknya mengamankan 3 terduga pelaku sebagai kurir narkoba yang membawa barang haram menggunakan speedboat jenis pompong dari Malaysia. Dari tangan ketiga kurir diamankan 11 bungkus teh Cina yang positif berisi narkoba jenis sabu dengan berat 11,6 kg. Nilai barang haram ini diprediksi mencapai 41 miliar rupiah. Positif berisi narkoba jenis sabu-sabu atau metamfetamin dengan total berat bersih 11,668 kg. Seberat 11,668 kg. Sabu-sabu seberat 11,668 kg ini senilai 40 miliar 838 juta. Ini 40 miliar 838 juta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, saat ini polisi melaksanakan rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ratusan warga yang turut menyaksikan di TKP meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara digelar hari ini. Sejumlah polisi memasang spanduk bergambar rumah korban sebelum hangus terbakar. Mendengar adanya kegiatan rekonstruksi pembakaran rumah wartawan ini, ratusan warga berkerumun di seputaran TKP untuk melihat langsung proses rekonstruksi. Warga berharap pihak kepolisian serius bisa mengusut tuntas kasus ini dan segera menemukan siapa otak sebenarnya pelaku dari kejadian ini. Ya, harapan kita warga ya dituntaskanlah sebagus-bagusnya supaya jangan ada tanggapan masyarakat opini yang ditutupi.
Rekonstruksi digelar untuk memastikan kesesuaian kronologi seperti yang diungkapkan para pelaku. Nantinya polisi akan menyelidiki dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Ya, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Komite Keselamatan Jurnalis, ada Erik Tanjung. Selamat sore Pak Erik, apa kabar? Selamat sore, baik Mbak Safa. Ya, Pak Erik, proses rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan tengah berlangsung. Apa yang kemudian bisa diharapkan dari proses rekonstruksi ini untuk mengusut tuntas kasus ini, Pak Erik? Ya, tentu kami Komite Keselamatan Jurnalis berharap polisi agar bekerja secara profesional tanpa ada yang ditutup-tutupi dalam proses penyelidikan kasus ini atau penyidikan kasus pembakaran, dugaan pembakaran rumah wartawan Riko Sampurna Pasaribu. Nah, sejak awal memang hasil temuan tim kami di lapangan setelah mewawancarai sejumlah saksi-saksi kunci, jadi banyak terdapat kejanggalan. Nah, termasuk untuk 3 orang tersangka ini ya, ini yang perlu dijawab oleh polisi dan bekerja secara transparan ya, karena ketiga tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi berdasarkan kesaksian keterangan dari keluarga korban dan rekan-rekan korban, korban tidak punya masalah yang serius ataupun dendam dengan ketiga tersangka ini sebelumnya ya, sebelum kejadian. Yeah. Jadi tidak ada persoalan yang dianggap kira-kira memicu para tersangka ini atau bertikai mengakibatkan terjadinya pembunuhan itu ya. Nah, ini yang perlu dijawab oleh kepolisian, termasuk temuan tim sejak awal bahwa ada dugaan keterlibatan anggota TNI ya. Nah, ini yang juga harus dijawab dan diusut. Nah, kita juga menunggu dari TNI. Jumat pekan lalu kita sudah bersama anak korban bersama tim kuasa hukum melaporkan ke Puspomat, dan baru kemarin sehari yang lalu juga melaporkan ke POM Angkatan Darat di Medan, Sumatera Utara. Baik, Pak Erik dan pemirsa, saat ini proses rekonstruksi masih berlangsung dan di layar kaca dapat terlihat bahwa tim kami tengah beranjak menuju ke lokasi rekonstruksi berikutnya karena ada 3 lokasi sebagai tempat melangsungkan rekonstruksi dengan menghadirkan 3 tersangka. Kemudian Pak Erik, dengan menghadirkan 3 tersangka di rekonstruksi hari ini dan pemeriksaan yang terus berlangsung, apakah ini bisa kemudian memudahkan upaya menelusuri keterlibatan pihak lain tersebut dalam kasus ini? Ya, tentu dengan rekonstruksi ini semoga kepolisian bisa bekerja profesional dan menelusuri jejak-jejak kasus ini, termasuk motif dari kasus pembakaran pembunuhan ini ya. Nah, yang ketiga tersangka ini kan juga tentu polisi juga harus menjawab apa yang melatar belakangi mereka sampai melakukan upaya pembakaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, ini yang juga perlu dijawab dan seterang-terangnya begitu, Mbak Safa. Baik, jadi benarkah ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini, Pak Erik? Ya, dalam temuan tim di lapangan, tim kita KKJ menelusuri berdasarkan mewawancarai saksi-saksi kunci, rekan-rekan korban yang bersama korban sebelum kejadian, kemudian keluarga korban. Nah, semuanya mengarah dan tim menyimpulkan ada dugaan keterlibatan aparat ya, khususnya yang telah disebut dalam pemberitaan korban sebelum kejadian, yaitu ada anggota TNI.
Baik, lalu benarkah bahwa kasus pembakaran rumah wartawan ini juga ada kaitannya dengan pemberitaan yang sebelumnya dibuat oleh korban Sempurna Pasaribu terkait judi yang ada di wilayahnya? Ya, itu yang juga tentu harus kita ungkap bersama-sama dari kepolisian, termasuk juga dari TNI ya, mengungkap itu secara terang benderang dugaan. Karena sebelum kejadian, korban bersama rekannya sempat bertemu dengan anggota TNI yang diberitakan dalam beritanya korban ya, melalui Tribrata TV ya. Nah, di berita itu menyebutkan ada kasus perjudian yang melibatkan anggota TNI ini. Dan dalam pertemuan dengan anggota TNI tersebut, isinya adalah anggota ini meminta korban untuk menghapus berita yang menyebutkan dirinya dalam kasus perjudian itu. Jadi memang di berita korban ini sebelum kejadian menyebutkan ada perjudian di Kabupaten Karo yang dikelola oleh anggota TNI berinisial HB berpangkat Koptu. Nah, dengan di sana cukup terang ditulis oleh korban, kemudian juga di posting di akun media sosialnya Facebook. Jadi dugaannya kita masih mengarah ke sana, ada keterkaitan karena berita itu. Baik, itu, Mbak. Baik. Lalu Pak Erik, bagaimana bentuk dukungan dari Komite Keselamatan Jurnalis dan juga sejumlah organisasi pers lainnya dalam turut mengawal pengungkapan kasus ini? Ya, tentu kita bersama-sama dengan kawan-kawan KKJ dan di dalamnya organisasi profesi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil itu mengawal kasus ini agar kepolisian dan TNI turut aktif, khususnya TNI turut aktif mengusut kasus ini sampai tuntas, dan tim KKJ juga sudah mendampingi anak korban, keluarga korban begitu, bikin laporan di Komnas HAM, kemudian minta perlindungan ke LPSK, bikin laporan di KPAI, dan terakhir kemarin kita sudah melaporkan ke kantor staf presiden supaya menjadi kasus ini menjadi atensi presiden, begitu Mbak Safa. Baik, Pak Erik, lalu ke depan bagaimana untuk menjamin keselamatan para jurnalis dalam meliput suatu peristiwa atau berita di daerah mereka masing-masing agar terjamin keamanan dan keselamatannya sehingga tidak ada lagi kasus seperti yang menimpa almarhum Sempurna Pasaribu ini? Oke. Halo Pak Erik. Baik. Ya tentu dan seluruh jurnalis di Indonesia dan halo. Ya silakan Pak Erik. Ya tentu yang pertama jurnalis harus menjaga independensi, bekerja sesuai kode etik jurnalistik, itu harus menjadi pegangan ya. Kemudian menjaga independensi ini jangan sampai ada intervensi untuk kepentingan tertentu. Jadi tentu seorang jurnalis bekerja untuk kepentingan publik. Jadi itu yang harus dipegang, independensi dan kode etik jurnalistik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, begitu Mbak Safa. Baik, terima kasih Pak Erik Tanjung dari Komite Keselamatan Jurnalis telah bergabung bersama kami di iNews Sore.